Klinis tahap 3 vaksin Sinovac asal Tiongkok resmi dimulai hari ini. Dalam tahapan uji klinis tahap 3, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kapolda Jawa Barat dan Ketua Pangdam 3 Siliwangi resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19. Sedikitnya 1.620 relawan akan menjalani uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. Prosedur uji klinis dimulai Selasa 11 Agustus 2020 dan akan berlangsung selama 6 bulan. Uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac akan gelar di 6 titik di Kota Bandung, yaitu di Rumah Sakit Pendidikan Unpad di kawasan Eijkman, Balai Kesehatan Unpad di Dipati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Dago, Puskesmas Cimbuluit, dan Puskesmas Sukapakir. Tetapi sekali lagi ancaman COVID ini belum selesai sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase 3 COVID-19. Saya, Pak Kapolda dan Pak Pangdam juga mendaftarkan diri sebagai relawan, Pak, dari 1.600-an, sehingga menurunkan spekulasi-spekulasi dan provokasi yang tidak perlu. Pada tahap awal uji klinis vaksin, calon relawan atau subjek akan melaksanakan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum nantinya akan diberi suntikan vaksin. Tim Liputan CNN Indonesia. Uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 CoronaVac yang dikembangkan Bio Farma dan Sinovac akan dimulai hari ini, 11 Agustus 2020. Tahapan apa saja yang akan dilewati oleh para relawan? Berikut ini rangkumannya. Vaksin CoronaVac merupakan salah satu dari 4 vaksin di seluruh dunia yang sedang memasuki uji klinis fase ketiga. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Unpad sebagai penyelenggara uji klinis menyatakan ada 5 tahap yang harus ditempuh partisipan selama uji klinis. Setiap tahap disebut dengan istilah visit atau V. Pada kunjungan pertama atau V0, partisipan akan melakukan tes kesehatan secara umum dan melakukan swab PCR. Selain itu, para partisipan diberikan edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama uji klinis. Pada tahap V1, partisipan kembali melakukan tes kesehatan, pengambilan sampel darah, serta rapid test sebelum mulai diberikan vaksinasi. Tidak semua partisipan akan mendapatkan vaksin, karena sebagian akan mendapatkan placebo. Nanti akan diterangkan di depan kepada calon subjek, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin ada yang mendapatkan vaksin COVID dan mungkin juga ada yang mendapatkan placebo, dan itu nanti akan diberikan 2 kali masing-masing dengan jarak interval 14 hari, selanjutnya dipantau sampai 6 bulan ke depan. Ya, itu untuk melihat keamanan, kemudian melihat kekebalan, dan kemudian melihat efikasi. Efikasi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan vaksin COVID ini untuk mencegah sakit COVID-19 pada mereka yang telah divaksin COVID-19 ini. Tahap V2 merupakan vaksinasi kedua yang dilaksanakan 14 hari setelah vaksinasi pertama. Pada tahap V3, pengambilan sampel darah kedua dilakukan. Sementara tahap akhir atau V4 dilaksanakan 6 bulan setelah visit kedua. Pengambilan darah terakhir akan dilakukan. Meski berjarak cukup panjang, partisipan harus disiplin melaporkan kondisi kesehatannya kepada tim peneliti. Selama proses uji klinis fase 3, setiap partisipan diminta untuk tetap berkegiatan seperti biasa, namun harus memperhatikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat agar kondisi kesehatannya tetap baik. Angga Putra, Muhammad Iqbal, Jakarta.